Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan pemirsa Batam TV, di episode kali ini kita akan mengangkat tema unik terkait pertanian, di mana bertani modern di era digital, bagaimana peluang dari tanaman hidroponik di Kota Batam. Dan untuk itu, saya sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Elpi Yanti, yang merupakan konsultan PLUT dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Bu Elpi, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya lagi untuk hadir bersama kita di sini. Sapa sedikit bisa di rumah, silakan Bu. Halo, selamat sore pemirsa Batam TV. Ketemu lagi dengan saya, konsultan PLUT UMKM Kota Batam. Dan kita 1 jam ke depan akan bersama mengupas tuntas sekitar hidroponik pada sore hari ini. Ini tema kita hari ini cukup menarik ya Bu ya? Sangat menarik. Terkait pertanian dan terutama hidroponik di Kota Batam yang kita tahu lahannya cukup terbatas di sini ya. Benar. Dan kita nanti bincang sama Pak Bimo juga. Baik, bisa Batam TV, selanjutnya ada Bapak Bimo Prasetyo yang merupakan ketua dari kelompok wanita tani hidroponik. Silakan Pak Bimo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Saya Bimo Prasetyo. Saya adalah pembina. Gitu ya. Hidup saya dikelilingi emak-emak KWT begitu. KWT kelompok wanita tani. Ya. Ini kalau boleh tahu Pak, ini di perumahan mana Pak ya? Ini di RW 03 Taman Batara Raya Beliat. Kebetulan sekarang kelompok wanita tani di perumahan ini mengelola tanaman hidroponik ya. Tanaman hidroponik dan tanaman yang bukan hidroponik. Nanti kita bincang ada beberapa jenis tanaman dan juga ini sudah manfaatnya sejauh mana gitu Pak ya. Siap. Untuk warga sekitar tentunya. Baik, bisa sesuai tema kita hari ini, bagaimana bertani modern di era digital, peluang dari tanaman hidroponik. Mungkin saya ke Pak Bimo dulu. Saya panggil Pak Bimo, Pak. Siap. Pak Bimo KWT atau kelompok wanita tani di perumahan ini Pak, Batara ya Pak? Ya. Namanya Batara. Ini sejak kapan Pak kelompok wanita tani ini ada di sini Pak gitu? Ya, ini awalnya adalah sekitar tahun 2004 ya, tahun gitu. Kami menerima bantuan pemerintah berupa tanah, kemudian pupuk, bibit, peralatan begitu. Itu yang kemudian kami olah menjadi lahan KWT 1 kami sebut, itu yang bertanah. Ada hidroponik untuk cabai. Kami prosesnya lama menemukan tanaman apa yang cocok. Ketika cabai memang agak sulit. Cabai itu sulit sekali diurus begitu ya. Kemudian kami mencoba kemangi. Alhamdulillah kemangi itu berhasil. Harga jualnya stabil, produksi bisa hampir tiap hari tergantung kebutuhan. Namun ada satu kendala. Perlu nyangkul. Muncullah kemudian ide bagaimana memanfaatkan teknologi kekinian untuk menghasilkan pertanian yang lebih tepat dengan kondisi perkotaan. Artinya lebih efisien juga. Iya, lebih sempit. Kemudian pelakunya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan bukan petani, jadi mereka tidak perlu harus belajar pengalaman bagaimana bercocok tanam, cukup dengan dibantu dengan sistem hidroponik. Hasilnya sama baiknya sebenarnya dibanding dengan yang tanah. Tapi dengan pertimbangan seperti itu Pak hidroponik, ini ada plus minusnya nggak sih dari tanaman hidroponik ini Pak? Iya. Yang pertama adalah kebiasaan kita bercocok tanam di tanah. Kita sudah paham betul dengan karakter. Nah, ketika pindah ke hidroponik itu ada 2 faktor yang kemudian kunci. Yang pertama adalah nutrisi. Beda tanaman, beda nutrisinya. Tanaman buah cabai misalkan itu berbeda dengan tanaman sayur, gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa kita belum punya pengalaman nih bagaimana merawat gitu. Nah, sambil jalan kami akhirnya sama-sama belajar dan kami menemukan kalau begini sebaiknya mulai dari sini, nutrisinya sekian gitu. Jadi ini proses learning, proses belajar. Itu tantangannya di sana. Yang kedua adalah air. Air ini kami melihat jumlah konsumsi airnya sangat berkurang, Pak. Hanya 30% dari kalau kami harus menggunakan tiap hari. Artinya lebih efisien air gitu, Pak. Hemat justru air. Iya. Cuman karena airnya itu terhubung, jadi kalau satu kena penyakit,
Semua kan terhubung nih kena penyakit Oh, itu semua. Gitu. mungkin plus minusnya di situ, Iya, Pak, ya. gitu. Tapi yang sekarang dari kelompok wanita tani ini, Pak, yang aktif di ini berapa orang itu, Pak? Yang terdaftar itu 42 orang, Pak. Ya, kurang lebih dari separuhnya yang bisa aktif, begitu ya. Karena memang mereka kan ibu rumah tangga. Ada yang bekerja, ada yang jaga anak, begitu ya. Tapi yang sekarang yang aktif ditanam gitu di kelompok tani ini, Pak, itu tanaman hidroponik jenis apa aja? Kalau hidroponik kami punya dua. Pertama adalah Pak Coy di awal. Nah ini Pak Coy itu greenhouse-nya di belakang ini. Itu tempat kami sebenarnya pertama kali belajar hidroponik. Gitu. Kami tidak punya ilmu apa-apa, kami tinggal coba gitu. Kami coba nutrisinya segala macam, pH air. Nah, dari situ kemudian kami menemukan bahwa ternyata kemangi itu bisa ditanam hidroponik. Menariknya, kemangi itu bisa hidroponik. Ya, akhirnya kami mencoba untuk memulai dengan hidroponik di KWT 2 namanya, itu menggunakan pipa. Tapi untuk dapat bibit di Kota Batam sendiri, kan kita kenal Kota Batam bukan kota pertanian gitu ya. Ini seperti apa, Pak? Susah nggak gitu? Tidak, Pak. Kalau bibit seperti kemangi itu mudah yang agak sulit itu melon misalkan, gitu, atau selada itu agak sulit. Maksudnya harganya mahal. Tapi kalau kemangi relatif terjangkau. Begitu. Artinya kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini juga, Pak, ya? Iya. Kemudian nutrisi juga mudah kok diperoleh. Kami membuat nutrisi sendiri, kami tidak beli, kami racik sendiri. Gitu. Lebih efisien, Bu. Jadi kami belajar juga akhirnya gimana meracik nutrisi kebutuhan itu. masing-masing tanaman ya, Pak. Iya. Baik. Saya ke Bu Elvi, dari dinas sendiri melalui pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini melihat apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di kelompok perumahan KWT ini, Bu, KWT Batara ini, Bu. Ini seperti apa, Bu? Tanggapan dari dinas gitu. Lihatnya. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan KWT ibu-ibu yang ada di Batara ini sangat-sangat bisa menjadi contoh ya. Karena tidak semua ibu-ibu yang ada di Batam ini bisa memanfaatkan dengan situasi yang sama, kondisi yang sama, ruang lingkup yang sama ya. Perumahan-perumahan seperti ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, ini salah satu kita lihat dari segi peluangnya. Jadi ada tepat sekali ibu-ibu KWT di sini memanfaatkan peluang yang ada. Yang pertama tadi dapat bantuan ya, Pak ya. Ya, awal bantuan ya. Satu. Ya, kemudian kedua, peluang yang sudah dikasih kesempatan itu dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Learning by doing ya, Pak ya. Jadi babak belur juga. Jadi tidak langsung sekonyong-konyong itu langsung ditanam langsung jadi kan enggak ya, Pak ya. Jadi pasti ada uji cobanya, ada gagalnya ya. Nah, ini satu tapi yang nggak menarik, menyerah gitu ya, Bu, iya, satu yang menarik dan ya harapannya ini bisa dicontoh gitu ya. Jadi pemula ya, Pak ya. Jadi role model gitu ya. Role modelnya ibu-ibu yang ya nggak apa-apa, ibu rumah tangga, ibu-ibu bekerja. Nah, ini kan bisa nyambi ya, Pak ya. Tidak harus 100% kita di sana ya. Jadi waktunya juga nggak terlalu tersita seperti kita bertani ya. Kedua juga lebih fleksibel, bisa diatur ya di sela-sela pekerjaan yang rutin kita lakukan. Nah, dan terbukti sekarang sudah menghasilkan juga ya. Iya, paling tidak mungkin untuk anggotanya ya kan, Pak ya, mungkin sayur mayur anggota. Nah, mungkin untuk nextnya baru kita jual atau menambah income pasif lah. Paling tidak untuk anggota dulu. Tapi udah ada dasarnya untuk kalau mau buat skala besar pun udah ada dasarnya, Pak ya sekarang gitu. Tapi sekarang saya penasaran, Pak, gimana cara bagi waktunya ya dari anggota KWT ini gitu. Yang notabene juga ibu-ibu rumah tangga di sekitar sini. Mungkin ada jadwal tersendiri gitu, Pak, untuk bertani gitu. Iya, jadi ibu-ibu itu membentuk jadwal. Jadwal piket. Ini ada 2 KWT, 2 lokasi gitu. Siapa mengerjakan piket di mana, hari berapa. Mereka menyusun sendiri jadwalnya. Dan kemudian mereka menjalankan. Ke saya itu kalau ada masalah, misalkan, Pak, ini kelihatannya pohonnya kena penyakit, baru, Pak, ini nutrisinya habis, berarti baru. Di luar itu mereka sudah bisa jalan sendiri, mengorganisasi dirinya sendiri. Gitu. Nah, itu lambat laun menimbulkan minat yang lain. Awalnya cuma sedikit, lama-lama bisa terlibat begitu ya. Nah, ini itulah bagaimana mereka itu memang mak-mak style sih, begitulah. Gitu. Tapi kalau kita bicara soal kualitas dari produk hidroponik,
seperti di Kota Batam yang dijalani sekarang, Pak, dengan produk konvensional biasa itu gimana, Pak? Menjaga kualitasnya seperti apa gitu? Yang pertama adalah bahwa hidroponik itu pertama dia kaya dengan air, lebih kaya, sehingga dia getas. Segar tapi getas. Pak Coy itu kalau dengan akarnya masih disimpan, ditaruh dalam plastik kulkas, seminggu masih segar, Pak. Karena apa? Dia kaya dengan air. Cuman jadi gampang patah, getas. Gitu. Rapuh deh. Rapuh, gitu ya. Yang kedua, kalau untuk kemangi itu kalau nutrisinya salah, dia daunnya mengecil. Gitu. Misalkan kan dipotong, kan dia tumbuh baru. Nah, kalau ini nutrisinya salah gitu, dia daunnya kecil. Harus dipotong lagi supaya bisa besar lagi, gitu. Dan pelanggan itu, pembeli itu, Pak, mereka suka begini karena mereka beli dari kami itu pesen lewat WhatsApp gitu, kami panen sore kami kirim. Fresh ya. Lebih gitu. Fresh gitu, Pak. Fresh. Dan langsung mereka dipetik. nyatakan yang hidroponik itu lebih fresh sampai 3 hari dibanding dengan yang di tanah. Dibeli di pasar. Karena memang tadi kandungan airnya memang lebih tinggi. Kayaknya itu terbukti hasil dari hidroponiknya lebih tahan lama gitu, Pak, ya? Ya, lebih baik. Gitu. Segar. Sebenarnya kalau kita berhasil budidaya dengan benar, panennya memang lebih baik. Gitu. Tapi Bu, dari dinas sendiri, ini ada program pelatihan atau pembinaan khusus nggak bagi para pelaku usaha? Tapi ini kan bidangnya bidang khusus tertentu, betul. seperti pertanian, itu seperti apa? Nah, ini bisa dibilang satu tantangan ya buat kita buat kita sebagai orang dinasnya ya. Nah, mungkin kalau untuk yang lebih terkait bersinggungan langsung dengan nggak langsung teman-teman, gitu ya? iya, bisa ke dinas pertanian gitu ya, Pak ya. Pangan. Ya, cuman bukan berarti kita dari dinas koperasi dan usaha mikro, peduli gitu. iya. Jadi dari segi kami ya pelatihan-pelatihan lain, kayak soft skill-nya, ke mindset-nya, ya, kemudian ke manajemennya, mungkin lebihnya arahnya ke sana, tidak ke hard skill-nya, kita ambil soft skill-nya. Yang nggak bersinggungan langsung, tapi tetap dibutuhkan gitu. Karena di HPP kita juga perlu ya, Pak betul, ya. Baik. Pak Bimon ya master HPP. Master jadi HPP. saya agak gimana gitu nih Pak Bimon, karena yang ngajarin saya HPP Pak Bimon ya. Ya karena gini, memang dia juga ibu-ibu juga kemudian diajarkan bahwa itu kan menggunakan listriknya perumahan. Perhitungannya gimana gitu ya? Perumahan. Jadi seolah hasilnya tuh murah gitu kan. Karena untungnya gede. Sebenarnya karena operasional. Dihitung, Pak. Operasional. Jadi itu ya, penasaran saya juga. pikir saya melihat bahwa posisi dinas UKM itu lebih pas pada sisi itu, Pak. Wawasan bahwa ini adalah bisnis pengelola, bukan aspek pertaniannya, tapi mengelola ini sebagai sebuah bisnis. Itu yang menurut saya tidak kalah penting. Karena pada akhirnya ibu-ibu juga berharap dapat sesuatu. Dapat sesuatu yang menguntungkan gitu kan, gitu. dari apa yang diusahakan selama ini. Tapi kita tahan dulu bincang-bincang kita, Bu Elpi, Pak Bimo. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, karena Colek UMKM akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar.
Lomba triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik, pemirsa Batam TV, kita balik lagi di Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih membahas terkait bertani modern di era digital, bagaimana peluang dari tanaman hidroponik di Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Ibu Elvi Yanti yang merupakan konsultan food dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, serta ada Bapak Bimo Prasetyo yang merupakan Ketua Hidroponik dari kelompok Wanita Tani Batara. Dan kita masuk di segmen kedua, saya lanjut lagi ke Pak Bimo dulu. Pak Bimo, saya penasaran bagaimana nih Pak, kalau kita bandingkan dengan produk atau bertani dengan sistem konvensional dengan hidroponik yang dipilih oleh kelompok tani ini, dari segi modalnya Pak, modal awal ini lebih besar mana Pak gitu? Ya, secara teknis memang hidroponik itu memerlukan modal awal lebih besar. Selain lahan, begitu dia juga perlu peralatan. Yang kedua, listrik itu menjadi bagian kunci. Penting ya, bagian penting. Gitu, ya. Tapi usia pakainya itu panjang, Pak. Gitu ya. Atau hidroponik UV plastik itu sampai 3 tahun masih bisa bertahan. Artinya diganti setiap 3 tahun sekali. Pipa itu sampai sekarang sudah mau 4 tahun yang saya gunakan masih juga bisa dipakai. Gitu. Jadi secara teknis modal awalnya lah agak gede lah gitu ya. Modal awal besar. Itu juga yang kemudian menjadi hambatan bagi warga Batam untuk mencoba hidroponik. Gitu. Walaupun kalau dihitung dibagi penyusutannya jauh lebih murah dibanding dengan tanah. Tapi kalau dari segi tanamannya sendiri, mungkin tanaman yang komersil ditanam di Batam yang mungkin cocok dengan cuaca di Batam, itu biasanya pertimbangan seperti apa? Oh, kita tanam ini aja gitu. Iya. Jadi yang pertama gini, kalau hidroponik itu ada 2 aspek, Pak. Bisnis. Aspek bisnis ini maka dipilih tanaman yang dia segmennya itu tidak tergantung dengan harga. Begitu. Lebih kepada masalah kesehatan misalkan. Hidroponik greenhouse itu bukannya
organik, enggak, dia masih menggunakan pupuk cair, tapi tidak menggunakan pestisida. Nah, ini yang kemudian menjadi segmen yang orang-orang yang sudah mulai sadar itu jadi mereka bersedia membayar lebih mahal. Gitu. Jadi itu. Yang kedua adalah perputarannya. Jadi kami punya dua, kami punya pakcoy yang harganya agak tinggi, madinya agak lebar, begitu ya. Kemudian itu besar dipanen, tapi kami juga punya yang harian, yaitu kemangi. Kenapa kemangi? Karena dia relatif stabil harganya dan panennya bisa 2 hari sekali. Iya. Nah, kombinasi dua ini menyebabkan ibu-ibu KWT memiliki sumber daya. Mau latihan yang sifatnya panjang ada, mau yang segera juga ada. Begitu. Tapi untuk resiko dari kita bertani secara hidroponik, mungkin ada resiko-resiko yang perlu kita pertimbangkan, Pak. Sebelum kita mulai ke hidroponik aja sih gitu. Iya. Gini, yang pertama adalah bahwa hidroponik itu menggunakan media air. Dan media air itu pH menjadi kunci. pH penting, Pak. Ya, jadi ada dua. Ada nutrisi, kadar nutrisi dengan pH. Gitu. Kadar nutrisi tinggi, pH-nya tidak sesuai, lebih tinggi atau lebih rendah, akar tidak bisa menyerap nutrisi. Nggak jadi juga. Gitu. Dan pH ini di Batam sangat dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca yang panas, gitu. Itu kalau tidak ada pelindung, itu sangat mempengaruhi pH. Begitu. Itu jadi resikonya yang pertama ada di situ. Yang kedua adalah gagal panen karena tadi. Sekali waktu greenhouse ini, Pak, itu hanya gara-gara satu tanaman masuk, tanaman bukan Pak Coy, masuk, satu tempat itu semua kena kutu. Karena airnya di situ. Yang pertama, gitu, Pak, ya? yang pertama adalah karena tertutup, jadi kutunya berkembang biak cepat. Yang kedua, kalau di kemangi itu jamur di akar. Kenapa? Satu, kita salah milih bibit sudah kena jamur misalkan begitu, itu langsung karena masuk di air berputar sirkulasi semua. Jadi itu kegagalan. Yang ketiga adalah untuk umumnya itu harga jual, Pak. Jadi kita awalnya ini kan bisnis, pendekatan bisnis. Kita melihat segmen ini kira-kira ada. Pada saat kita panen, gitu. Segmen itu tidak ada, maksudnya tidak bisa kita raih gitu. Sehingga biaya produksi yang relatif tinggi karena pupuk harus dijaga, itu tidak sebanding dengan penjualan. Hasil panennya tadi. Iya, artinya pertanian akan seperti itu, Pak, plus minus. Gitu. Cuman kita ketambahan saja faktor penyakit berhubungan dengan air. Baik, tapi kalau sekarang untuk keuntungannya sendiri, Pak, dari kan sudah pernah panen gitu. Ini dimanfaatkan untuk apa sih keuntungannya tadi, Pak? Kalau dari KWT ini seperti apa? Jadi KWT begini, kalau warga butuh untuk kebutuhan, ada pesta, ada syukuran atau masak, silahkan ambil, gratis, gitu ya. Itu memang gitu. Yang kedua, kalau dia mau jualan, dia harus beli. Jadi ibu-ibu itu ketika dia mau membutuhkan Pak Coy misalkan, mereka yang nanam, mereka yang beli dengan harga pasar, gitu. Jadi tidak kemudian karena mereka nanam mereka dapat gratis, enggak. Tapi kalau panen yang BS itu bisa dibawa pulang. Tapi ketika dia memang membutuhkan, dia harus membeli dengan harga yang ditetapkan pasar, gitu. Baik, saya ke Bu LP. Bu LP, yang pengen saya tanyakan ini kan kelompok wanita tani seperti kelompok KWT Batara ini, Bu. Ini mungkin hal-hal apa atau lisensi apa yang perlu mereka urus gitu? Berhubungan dengan legalitas usaha ya. Baik. Nah, sama, ini kan dikategorikan juga usaha ya. Iya, betul. Nah, tetap usaha. Jadi mau usaha rumahan, mau di pertanian, mau kuliner atau kerajinan itu tetap usaha. Jadi hal yang pertama mereka punya tetap sama. Izin usahanya. Izin usaha. Ya, tetap. Jadi alangkah baiknya anggota tetap memiliki NIB. Baik itu NIB secara kelompok ataupun NIB perorangan ya. Karena kita nggak tahu nih ke depannya ya kan. Betul. Udah diedukasi nih oleh KWT-nya, udah ada profit. Nah, kemudian kenapa enggak dikembangkan masing-masing gitu ya kan. Nah, untuk lebih mengembangkan kualitas diri. Nah, ini udah mulai memiliki NIB sendiri. Nah, ini kan lebih enak ya. Jadi secara berkelompok ada, secara perorangan juga ada. Nah, kalau selanjutnya kalau ada turunan-turunannya bisa dilanjutkan dengan proses legalitasnya. Misalnya kita ada produk
cabai. Yeah. Nah kemudian kita bikin turunannya langsung jadikan sambal segala macam. Nah itu jadi barang jadi ya? Iya, jadi nah itu turunannya langsung juga kita lanjutkan legalitas usahanya, legalitas produk. Tapi usaha-usaha seperti ini nih Bu, ini bisa dapat program bantuan juga atau permodalan gitu bisa juga diurus gitu? Bisa dong. Bisa juga? Bisa, karena namanya kembali ke awal usaha. Usaha ya, intinya usaha dulu gitu. Jadi mau usaha mikro, kecil, menengah, nah itu kan ininya satu pasarnya ada sendiri, dua akses permodalannya juga ada sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan apapun. Kalau ini tidak bisa, tidak ada. Pemerintah Kota Batam juga nggak pandang bulu, yang penting usahanya jelas nih gitu ya. Benar-benar. Jadi apalagi untuk akses permodalan ini pemerintah juga sudah buka jalan sebesar-besarnya ya. Yang pertama ya BLUT ya, dana bergulir. Nah ini gampang sekali prosesnya dan tidak mungkin. Teman-teman nggak usah takut ribet kah atau bagaimanakah, tidak ada petugasnya, bukan orang perbankan juga, tapi orang Pemko sendiri yang akan turun, akan melihat, mensurvei, menilai, ya kemudian menganalisa. Nah itu juga bisa dengan bunga bersainglah dengan bank-bank konvensional. Nah kemudian yang kedua sekarang ada programnya Pak Wali, ya dengan pinjaman permodalan untuk usaha ya, dengan catatan untuk usaha. Itu dengan bunga 0%. Ya, jadi semuanya dibayarkan oleh pemerintah Kota Batam. Jadi pelaku usaha hanya mengembalikan pokoknya saja. Berapa yang dipinjam, segitu juga yang dikembalikan. Pinjaman gitu. Memang kita masih 20 juta dengan 0% bunga. Nah ini program dari Pak Wali kita, Pak Amsa Karangga. Baik, saya ke Pak Bimo. Pak Bimo, kalau melihat minat masyarakat sekitar ini untuk bertani dan secara hidroponik, ini mungkin ada jatuh bangunnya. Mungkin Bapak bisa sedikit bagaimana Bapak menggandeng masyarakat sekitar untuk bisa ikut sama-sama ini bertani di hidroponik ini Pak gitu. Iya, hidroponik KWP itu sebuah proses baru. Kami sebelumnya belum kenal. Nah, yang baru ini selalu menimbulkan dua hal. Satu, bagi yang ingin tahu sebuah kesempatan untuk belajar, bagi yang menunggu dia harus melihat dulu. Karena mungkin waktunya misalkan, kan gini, artinya ketika bergabung kan ada kewajiban, ada waktu yang harus dilakukan. Sementara pekerjaan dia juga memerlukan perhatian gitu. Nah, di awal itu memang sedikit sekali karena tidak banyak di KWP itu diidentikan dengan pertanian. Sebenarnya menurut saya bukan pertanian. Nggak harus pertanian saja gitu bukan, Pak. Maksudnya begini, bagi komplek ini adalah tempat edukasi, Pak. Edukasi bagaimana berkelompok, bagaimana mengatur sumber daya, berorganisasi begitu. Hanya kebetulan subjeknya adalah pertanian. Pertanian, baik. Gitu. Yang kedua adalah bahwa karena mereka tidak latar belakang bukan petani. Beda dengan Tembesi misalkan yang suaminya petani gitu ya. Maka pendekatannya sedikit berbeda. Kenapa hidroponik dipilih? Karena sangat mengurangi aktivitas fisik. Walaupun kemudian juga tantangan tidak sederhana gitu. Tapi mereka jadi tahu nutrisi, bagaimana membuat nutrisi, bagaimana mengukur nutrisi. Itu hal-hal baru yang kemudian berbeda yang didapat dari mereka bercocok tanam gitu. Ada lagi begini, kalau saya sebagai ketua RW gitu ya, sebagai pembina gitu, melihat bahwa ini adalah wadah, memang tadi edukasi bisnis sebenarnya. Contohnya kami sudah dapat dari BI pelatihan dan kami sekarang didorong untuk membuat rumah produksi olahan cabai. Gitu. Karena ini benar-benar pure bisnis, maka warga juga akhirnya yang tidak suka pertanian, ya suka bisnis, suka jualan. Alasannya beda-beda gitu ya. Latar belakangnya berbeda. Ya, latar belakangnya beda-beda. Artinya KWT ini kalau dibatasi hanya pada aspek pertanian, itu menjadi sangat terbatas. Kecil. Tapi ketika dia adalah edukasi proses memproduksi, kemudian mengolah dan menjual, lebih banyak warga yang terlibat begitu. Nah, kalau kami sepakat bahwa sebenarnya ini semua adalah aspek pemberdayaan ibu rumah tangga. Baik. Tapi sekarang udah ada produksi dari bahan baku, misalnya kayak cabai itu sekarang dikembangkan jadi produk apa, turunannya apa gitu. Iya. Jadi ini menarik dengan pemerintah. Jadi kami tidak bercocok tanam cabai.
kami kemangi kemarin kami sempat membuat keripik kemangi. Oke. Tapi keripik kemangi itu kemudian karena tadi kami belum tahu bisnisnya, jadi asal buat gitu ya, tidak tahu pemasarannya gitu. Itu yang satu. Yang kedua adalah bahwa ketika ibu-ibu ini kemudian timbul semangat gitu ya, mereka jadi saling saling dukung, saling bantu, saling mengisi gitu. Ada yang hobinya jualan, adalah saya tak jualan saja. Ada yang hobinya memang cocok tanam, fokusnya di cocok tanam. Ada yang masak, ada yang memasak jadi memasak begitu. Tadi bahwa ini konsepnya sebenarnya KWT itu pemberdayaan. Iya, pemberdayaan perempuan. Nah, dan itu alurnya ke bisnis sebenarnya. Iya, benar. Jadi jangan saya tidak melihat ini sebagai sebuah proses pertanian. Iya, enggak. betul, iya. Ini adalah sebuah proses pendidikan. Iya. Kebetulan media pelabuhan adalah pertanian. Tapi dengan adanya KWT sekarang Pak, ini meningkatkan minat ibu-ibu sekitar nggak? Mungkin untuk bertani di rumah, untuk nanam hidroponik beberapa tanaman gitu, untuk kebutuhan sendiri gitu. Ya Pak, merubah persepsi umum itu memang perlu waktu ya. Jadi kami begini, sebenarnya hidroponik atau KWT tanah yang itu adalah media. Tujuannya adalah agar ibu-ibu tahu bagaimana cara bercocok tanam. Prosesnya, ya. Kemudian itu dipindah ke rumah, Pak. Menggunakan ember-ember gitu. Idealnya kan seperti itu ya, Pak ya. Jadi mereka tidak gini. Kalau perangkat RW itu belum bisa memberi tambahan penghasilan kepada warga, gitu. Misalkan saya di luar punya kegiatan, ibu-ibu yang masak, buat kue, tolong gitu, itu belum bisa. Sekurangnya bisa mengurangi pengeluaran. Nah, apa yang bisa dikurangi pengeluaran? Yang paling mungkin adalah konsumsi. Nah, konsumsi apa yang paling mungkin dilakukan? Produk-produk sayur paling dasar ya, dasar-dasar. Jadi edukasi ini yang sebenarnya sedang dilakukan. Nantinya keberhasilan itu bukan pada seberapa berhasil hidroponik yang itu omsetnya berapa gitu ya, keberhasilan adalah sebenarnya ya kalau omset jelas ya, karena itu kan tolak ukur kita sebagai bisnis kan. Tapi keberhasilannya adalah seberapa banyak kemudian warga itu berminat untuk bercocok tanam di depan rumah. Karena ketahanan pangan itu di situ, Pak. Melihat pengaruhnya ya, Pak. Ya. Jadi kalau selama ini ibu-ibu nanam bunga-bunga gitu, ya cobalah 1-2 tanaman herbal atau tanaman sayur-sayuran gitu ya. Hanya memang kendala di perumahan itu kendalanya tikus gitu ya. Nah, tapi goalnya sebenarnya adalah ini dipindahkan ke rumah sehingga rumah bisa menghasilkan sumber kayak rumah produksi cabai yang sedang siapkan itu pun sebenarnya bukan untuk KWT, bukan. Itu sebenarnya latihan. Kalau nanti ibu-ibu mau buat sendiri di mana? Di rumah. Dia udah dapat ilmunya nih. Sudah ada formula resepnya. Nanti kalau ngurus izin, karena kami sudah ngurus izin, kami bisa bantu gimana caranya gitu. Jadi fokusnya adalah ini seperti laboratorium gitu lah, Bu. Karena ibu-ibu nih. Uji cobanya di sini, eksekusinya nanti di sini. Bapak itu kalau bawa uang pulang, itu yang dibagi listrik, air, sekolah, makan. Tapi kalau ibu bawa uang pulang, gizi anak, pendidikan anak itu nomor 1. Itulah mengapa pemberdayaan wanita itu menjadi penting. Karena prioritasnya beda gitu ya. Dapat langsung pendidikan anak sama gizi anak. Jangkauannya lebih panjang ya, Pak? Oh, jauh gitu. Dampaknya lebih signifikan gitu loh. Benar-benar. Dan jangka panjang ya, Pak? Panjang gitu. Tapi untuk pemasarannya sekarang, Pak, ini produk-produk dari KWT Batara ini udah kemana? Dipasarkan di sekitar sini atau udah masuk ke industri-industri kecil? Retail gitu ya? Retail gitu. Karena ini produknya masih Pak Coy dengan Kemangi. Pak Coy itu kami sudah punya pembeli tetap. Gitu. Ada warga yang beli, ada pesantren yang membeli, sudah order begitu, ada kemudian rumah makan juga kami sudah dapat permintaan tapi kami tidak bisa penuhi. Ini ada restoran bagus, restoran besar gitu ya, minta rutin gitu, kami tidak bisa penuhi gitu. Ya, yang kedua adalah untuk Kemangi itu kami masih banyak berhubungan dengan pelaku usaha makanan. Pecel lele gitu Pak. Kemudian ada satu yang itu pepes. Pepes itu yang konsumsinya sekali besar. Dia pesan 2 kilo, 3 kilo gitu. Tapi ini mungkin bisa kolaborasi juga dengan para pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya, Bu ya? Iya, bisa. Untuk buat bagus gitu. Itu seperti apa? Nah,
ini kembali kepada yang Pak Bimo bilang tadi, ya kemampuan kapasitas produksinya. Betul, Pak. Nah, memang idealnya memang harus kita kolaborasikan dengan teman-teman pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner yang membutuhkan hasil-hasil dari KWT ini ya. Cuman bagaimana kita mensinergikan, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari teman-teman pelaku usaha itu tadi. Nah, jadi kembali lagi ke rumah produksi KWT-nya, apakah bisa memenuhi permintaan itu tadi ya. Jadi ya kalau lagi adminat itu Pak minta 8 kilo, 10 kilo sehari gitu. Karena kita lihat aja sekarang memang orang ya masalah trust ya Pak ya. Mereka lebih percaya dengan produk-produk hidroponik. Sebagian segmen. Itu tanpa kita tutup-tutupin ya, itu memang seperti itu apa adanya. Kita lihat saja sekarang di retail-retail modern yang menyediakan hidroponik. Walaupun harganya di atas pasar kaget, betul nggak? Betul. Nah itu artinya mereka pasti akan masyarakat Batam juga akan makanan sehat. Betul banget. Soalnya itu segmen yang ini Pak, yang menarik untuk jadi gini, urban farming itu kan lahannya terbatas Pak. Tapi lahan terbatas itu kita punya teknologi misalkan vertikal, gitu, yang bisa 2-3 kali, 4 kali lebih banyak daripada yang horizontal yang gitu kan, ke atas gitu ya. Artinya dengan itu kalau kita bisa memilih produk yang tadi Bu ya, segmented yang itu sebenarnya permintaannya besar sekali. Besar, nggak bakalan cover. Iya. Cuman tadi proses, nah ini yang maksud saya yang perannya Dinas UMKM adalah bagaimana KWT orang-orang ini itu kemudian melihat ini sebagai bisnis dan mulai bertindak seperti bisnis. Bagaimana menemukan pasar, bagaimana gitu. Jadi bukan cuma sekedar kumpulan orang yang melakukan kegiatan produktif gitu ya, bukan. Ini jadi entrepreneur baru gitu ya. Iya, tadi ya. Kalau kemudian seandainya Pak ini gimana kalau nanti ada warga yang ingin buat sambal, kan kami sudah diberi resepnya kan. Nggak apa-apa. Kalau perlu semua rumah bikin jadi kampung sambal. Nah, jadi artinya KWT itu menjadi inkubator. Sebenarnya kalau saya ya. Benar. Jadi ini bukan soal pertanian, Pak. Ini soal proses pemberdayaan ekonomi yang perannya bisa jadi. Nah, ini juga yang ingin saya sampaikan bahwa banyak orang persepsi salah tentang KWT. Versi saya loh Ibu ya, mohon maaf. Saya melihat bahwa KWT itu bukan hanya sekedar bertani, jualan, udah selesai gitu ya. Tapi pengembangan ke depannya seperti jadi jangan dianggap KWT hanya untuk mengisi kesibukan ibu-ibu di rumah, di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu sebenarnya. Walaupun sekarang aktualnya mayoritasnya memang seperti itu. Tapi itu sudah cukup positif. Bagus banget, benar kata Pak Bimo tadi, paling tidak kita konsumsi untuk keluarga sekitar kita aja gitu. Kita nggak usah mikirkan, ini ngisi nanti di toko ini, di retail ini, itu next-nya. Yang sekarang kita penuhin dulu kebutuhan kita dari situ, sehingga kita bisa menghemat yang apa kita punya tanpa harus membeli. Nah, next-nya baru kita memang harus luruskan, dan itu memang butuh waktu banget. Kemudian penyatuan mindset ke arah bisnisnya. Kita jadi pelopornya dulu lah ya. Baik, Pak Bimo, kita tahan lagi bincang kita. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang kita di Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata
Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Colek UMKM bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Kita masuk di segmen ketiga, pemirsa, di episode kali ini. Bagaimana bertani modern di era digital, bagaimana peluang dari tanaman hidroponik seperti yang dilakukan oleh KWT Batara. Ini di perumahan apa tadi, Pak? Perumahan Taman Batara Raya. Taman Batara Raya. Belian Batam Center, Pak ya. Baik, mungkin saya penasaran sedikit bagaimana pengalaman Bapak dalam membina ibu-ibu sekitar ini. Ini susah senangnya seperti apa begitu, Pak? Ya, ngelah sama ibu. Gini, wanita itu secara naluri lebih senang berkelompok. Gitu. Jadi saya juga terlibat dalam proses pemberdayaan wanita. Memang kelompok itu lebih efektif. Begitu. Ya, betul. Walaupun kemudian dramanya juga efektif. Banyak banget. Ada banyak drama gitu, Pak ya. Hasilnya 3, dramanya 10 begitu bahasa saya. Tapi kalau bapak-bapak enggak ada drama, enggak ada hasil gitu. Enggak ada hasil. Ya bedalah sedikit. Banyak drama itu tapi ada hasil gitu ya. Tapi begini, wanita itu mengapa wanita ya? Karena begini, wanita itu senter kehidupan keluarga. Anak itu lihat ibu, bukan lihat bapak di awal-awal kan gitu. Jadi kalau ibu kemudian belajar, mengembangkan kemampuan gitu. Walaupun anaknya sudah besar, tapi cara dia berpikir itu kemudian mempengaruhi anak. Benar. Psikologinya gitu ya, Pak? Ya, jadi itu pertama, mengapa wanita gitu ya? Satu, lebih mudah dalam hal karena berkelompok itu lebih mudah mereka gitu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah bahwa mereka itu sebenarnya, Pak, sumber daya terbesar di lingkungan. PKK, Posyandu, Masih Salim, KWT, semua wanita. Jadi
komplek itu hidupnya dengan oleh wanita tadi. Gitu. Bapak-bapak ya udah biasa lah di pos gitu ya. Habis waktu dikerja juga begitu ya segala macam lah. Nah, wanita. Nah, ini kemudian menjadi potensi besar yang selalu bisa digali. Hanya saja sekali lagi karena warga ini beragam, beragam sifatnya dan tidak ada keterkaitan langsung antara RW atau RT dengan warga. Gitu. Tidak juga bisa diperintah. Akhirnya tadi lakukan kenalan dengan mengenalkan sesuatu itu perlahan prosesnya, kemudian ikuti maunya mereka. Nah kemudian ada ide disambut begitu. KWT itu awalnya cuman ya ayo kita cocok tanam sudah gitu. Tapi Pak gimana kalau gini, gimana kalau gini. Nah itu kan itu yang kemudian dikejar begitu. Sampailah seperti hari ini begitu. Tapi dari dinas binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sini, ini kebanyakan para pelaku UMKM-nya juga wanita ya Bu ya? Wanita dong. 80% tuh wanita. 80%. Ya, wanita. Itu kenapa Bu? Saya penasaran nih gitu. Ya, kenapa wanita yang 80%? Ya. Satu, waktunya lebih banyak wanita. Waktunya lebih banyak ya. Yang kedua, wanita lebih intens dan lebih konsisten. Ketiga, wanita daya juangnya tinggi. Konsisten tinggi sekali. Mungkin wanita bisa nyambil-nyambil. Kalau kita harus fokus satu hal dulu gitu ya. Iya, kodratnya wanita, laki-laki kan memang seperti itu ya. Jadi laki-laki mungkin dia hanya fokus satu activity. Tapi kalau wanita itu bisa multitasking. Betul, multitasking. Ya, di saat yang sama bisa melakukan 5 pekerjaan sekaligus. Dan konsentrasinya tuh bisa dipecah. Bisa dipecah. Yes. Laki-laki dan dikasih 5. ada hasilnya. Kalau kita dikasih 5, 1 aja yang jadi gitu Pak. Kalau jadi. Itu pun kalau jadi ya. Mesti diomelin dulu baik, jadi. Pak, sebagai selaku pembina dari KWT Batara ini Pak. Mungkin ada pesan atau saran untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, silakan Pak. Ya, jadi sekali lagi kalau saya menyatakan bahwa KWT ini program menarik Pak. Ya, sebenarnya juga sama dengan Mas Salim ya. Kenapa? Karena ini berpotensi pada bidang yang itu sekarang masih jarang, yaitu apa? Bisnis, ekonomi. KWT ini sebenarnya hanya pangkal yang ujungnya adalah proses bisnis, proses wirausaha. Artinya di sana ada penyerapan tenaga kerja, ada hasil buat keluarga. Gitu. Jadi pemerintah itu mungkin bisa lebih fokus dalam mengembangkan KWT, terutama pada daerah seperti perkotaan. Jadi dinas itu harus juga mendapatkan dukungan bahwa untuk kota itu beda dengan desa misalnya. Gitu. Jadi kenapa banyak KWT yang tidak berjalan misalnya? Karena tadi tidak ada hal baru mungkin ya yang inovasinya tadi Pak ya. Itu jadi pentingnya. Yang kedua adalah sekali lagi bahwa orang bertani dengan orang menjual hasil pertanian itu dua hal yang sama sekali berbeda, sangat berbeda. Dan itu butuh mindset yang berbeda. Nah, Dinas UMKM itu pemain utama di situ. Bagaimana ibu rumah tangga yang dia tidak, misalnya bukan tadinya bukan berjualan ya, dia nanam kemudian dia bisa panen, dijual. Nah, ini perlu dukungan ilmu dari dinas. Tanpa itu akan hanya jadi ya begitu aja. Begitu. Itu penting karena ini mohon maaf saya tekankan sekali lagi, bertani, bercocok tanam dengan menjual cocok tanam itu beda. Itu dua hal berbeda. Maka KWT harusnya bisa menjadi inkubasi dari dua proses. Proses produksinya, pertaniannya, ini pertanian misalkan begitu ya. Apa proses untuk menjual. Dan dua ini kalau terjadi Pak, kapasitas wanita di rumah itu tumbuh sangat besar. Tumbuh. Begitu. Baik, mungkin tambahan sedikit dari Bu Elvi, silakan Bu. Ya, sebenarnya kita mengucapkan terima kasih ini saya banyak Ibu hari ini kita dapat karena terbuka juga nih mindset kita ya kan. Nah, menghubungkan antara bertani dengan bisnismen gitu ya. Jadi benar kata Pak Mau tadi, kalau yang kita lihat sekarang ya mindsetnya masih di situ ya Pak. Jadi hanya baru sekedar nanam, kemudian menikmati hasil apa adanya, terima. Nah, ini memang PR kita bagaimana mengubah mindset ini. Jadi mulailah kita mengubah mindset ibu-ibu khususnya di KWT ya menjadi entrepreneur. Nah, nanti inilah menjadi tugas kita juga, termasuk salah satunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, PLUT juga
melakukan pendampingan. Pendampingan, Yes, betul. Ya, pendampingan untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, nah ini perlu kita konsepkan nanti Pak Mo. Siap, siap, insya Allah. Sepanjang itu bermanfaat buat warga, buat masyarakat, insya Allah. Ya, mungkin kita mulailah dari awal dulu ya, yang pemula-pemula bagaimana. Mungkin dimulai dari rumah. Edukasi, ya kita edukasi, adakan pelatihan. Ini udah mengarah ke bisnisnya, bukan lagi ke pertaniannya. Pertaniannya kan udah dijalani nih, ya kan. Nah, ini bagaimana menjembatani ke arah bisnisnya lagi. Benar tadi inkubasi ya Pak. Karena pertanian itu hanya disukai oleh lebih sedikit warga dibanding dengan jualan. Kalau menjual itu bisa melibatkan lebih banyak warga gitu. Baik. Karena bersentuhan langsung dengan uangnya daya tariknya berasa gitu ya. Jadi kalau kita pegang tumbuhan, ini kapan duitnya? Kapan duitnya gitu. Terus dibagi-bagi lagi. Walaupun sebenarnya belum tentu untung ya, karena kita belum hitung HPP nih. Cuman melihat duit transaksi itu. Sudahlah, alhamdulillah. Duit nih. Ada hasilnya gitu ya. Nah itu memang auranya akan beda. Baik, terima kasih Bu Elvi untuk waktunya. Pak Bimo juga, semoga kelompok KWT ini makin maju ke depannya Pak, dan mungkin skala produksinya mungkin bisa lebih besar ya. Dan bisa memanfaatkan program-program dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Pak. Nanti mungkin Pak Bimo boleh ditularkan ke teman-teman, ke ibu-ibu yang ada di sini untuk menjadi binaan kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Jadi silakan datang ke PLUT karena pelaksana teknisnya ada di PLUT sekarang Pak. Jadi nanti bisa kita edukasi, kita bikinkan izinnya, kemudian kita menjadi binaan dari dinas itu sendiri. Ibu-ibu kan senang jalan Pak. Baik, artinya dibina dari nol juga bisa dibina. Gitu. Ya insya Allah. Nanti kami akan berkunjung ke sana. Karena Mama biasanya suka. Memang butuh pelatihan di sini, ada urusan perizinan di sini, kami juga bisa. Siap. Alhamdulillah. Mungkin apa-apa yang bisa dikembangkan ya Bu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Elvi, Pak Bimo, dan Misa Batam TV. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak. Halo pemirsa. Nama saya Bimo T. Prasetyo. Saya adalah Ketua RW di Perumahan Batara Raya, RW 3 Taman Batara Raya. Dan hari ini kita berada di instalasi hidroponik Kebun Kelompok Wanita Tani atau KWT Batara. Kebun ini dirintis kurang lebih awal tahun. Pendiriannya awal tahun. Ini adalah kebun kedua setelah kebun pertama yang menggunakan tanah. Ini beroperasi kira-kira bulan April atau Mei. Begitu baru mulai beroperasi, dan hari ini masih baru ada satu tanaman yaitu kemangi. Hasil panennya itu dibeli oleh warga untuk kebutuhan, dibeli untuk jualan, dan selebihnya adalah pesanan. Pesanan datang dari celele, kemudian ada yang buat pepes. Jumlahnya lebih banyak di pecelele begitu. Ini produksi kami hari ini dua fasilitas. Yang di KWT 1 yang tanah dan KWT 2 yang hidroponik itu kurang lebih baru 3 kilo per hari mampunya. Iya. Demandnya ada di angka 8. Jadi sebenarnya kami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Yang berkebun adalah ibu-ibu yang kemudian membentuk kelompok wanita tani. Jadi mereka yang kemudian berkebun, mereka kemudian yang merawat, dan mereka kemudian yang menjual. Nah, uangnya hasil penjualan dipakai buat kegiatan penambahan wawasan dan juga operasional di KWT ini. Ya, yang pertama kami miliki adalah tanah. Tanah itu memerlukan fisik yang kuat, Pak. Cangkul, nyangi, menyirami, begitu ya. Nah, sistem ini dianggap lebih mudah bagi ibu-ibu karena tidak perlu menyangkul. Mereka hanya perlu membenih, kemudian selesai, tumbuh, ditanam di sini, begitu. Kemudian mereka hanya cukup mengecek air, nutrisi, jumlah air, begitu. Tidak perlu menyiram karena sudah otomatis air disiram oleh hidroponiknya. Konsep yang diusung karena Komplek Batara ini kecil adalah urban farming, pertanian perkotaan. Nah, pertanian perkotaan itu lebih efisien menggunakan hidroponik. Nanti ada satu contoh, dengan luasan 1 meter tidak sampai, itu bisa menghasilkan panen kurang lebih 12 kilo dengan model vertikal. Ini lebih menarik dibanding tanaman di kebun karena Batam kekurangan. Hanya saja sampai hari ini fokusnya masih pada sosialisasi dan belum bantuan teknis. Yang pertama produk olahan, ya. Yang kedua, yang tentu saja budidayanya. Nah, ini
ada hal-hal baru. Jadi budidaya di tanah dengan hidroponik itu punya perbedaan, punya kelebihan, punya kelemahan masing-masing gitu. Kami kesulitan masih menangani masalah penyakit untuk yang ada di hidroponik. Kemudian dari hilir, dari mulai sampai dari hulu sampai kemudian hilir. Gitu. Insya Allah kalau kemangi panennya itu diserapnya banyak sekali. Izin karena ini lokasinya adalah lokasi warga, ya itu artinya ada di perangkat. Kemudian ketika kami menjual, karena masih jualan dalam bentuk hasil panen langsung, kami tidak memerlukan izin. Hari ini KWT Batara sedang menjajaki penjualan olahan cabai. Nah ini nanti kalau cabai ini berarti ada PIRT, ada NIB, begitu, ada halal. Begitu. KWT Batara itu mengelola 2 instalasi hidroponik. Yang pertama adalah di sini yang Kemangi, yang kedua itu Pak Coy. Kami punya lahan, punya instalasi Pak Coy. Yang akan dikembangkan berikutnya adalah cabai. Karena cabai ini menjadi utama pemerintah. Karena ini penyumbang inflasi terbesar cabai. Jadi jadi kami akan budidaya cabai menggunakan teknologi atau metode hidroponik.